Selamat pagi Mbak Arin. Pagi. Masih ingat dengan saya Mbak? Ingat dong, Mbak Indah kan? Iya betul. Mbak Arin, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi ya. Mbak kelihatannya sudah lebih ceria, lebih tenang. Gimana Mbak? Apakah masih mendengar suara-suara? Enggak sih, tapi enggak sesering yang sebelumnya. Tapi tiap malam itu lagi sendirian kan, mau tidur, nah itu kejadian suara itu gitu. Ya, tapi sebenarnya tuh gak sekeras yang waktu awal-awal dulu loh Mbak. Ada tapi samar-samar. Berarti teknik yang kemarin sudah lumayan mengurangi ya? Iya. Nah, Mbak Arin kan masih mendengar suara-suara tapi samar-samar ya. Jadi di sini sesuai dengan janji kita kemarin, saya akan mengajarkan teknik untuk mengurangi suara-suara tersebut dengan aktivitas sehari-hari. Untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit. Pasnya di sini, apakah Mbak bersedia? Sedia. Sedia ya. Nah sebelumnya, kalau di rumah nih Mbak suka melakukan aktivitas apa aja? Kalau di rumah itu biasanya bangun tidur rapiin tempat tidur, terus cuci baju, terus menjemur pakaian, terus melipat baju, nyapu, gitu Mbak. Kalau di sini Mbak sudah ngapain aja? Kalau di sini kan ya masih terganggu sama suara-suara juga yang makin intens, tapi kan udah diajarin juga sama mbaknya, Ya, tapi tetap aja paling aku melakukan tapi paling aku melakukan yang ringan-ringan aja sih Mbak, kayak melipat baju, terus menyapu, itu aja sama merapikan tempat tidur gitu ya. Kira-kira nih aktivitas apa yang Mbak bisa lakukan di sini dan Mbak sukai agar mengalihkan perhatian tersebut? sebenarnya saya tuh suka yang melipat baju Mbak, tapi kan kadang waktu itu tuh kayak ada gangguan tuh loh, terus jadinya melipatnya terserah aja, yang penting kelipat dan nggak rapi. Nah, berarti Mbak bisa melakukan aktivitas melipat baju untuk mengalihkan perhatian ya. Saya akan memasukkan ke dalam jadwal harian kegiatan Mbak sehari-hari. Kira-kira nih untuk kegiatan melipat baju Mbak mau melakukan di jam berapa? Kalau pagi itu biasanya masih dicuci ya, mungkin sore hari jam 3 sore. Sore ya jam 3. Baik. Nah, tadi kan Mbak bilang kalau melipatnya itu masih asal-asalan ya. Saya akan mengajarkan Mbak untuk melipat baju dengan benar dan lebih rapi lagi. Kalau lebih rapi kan perasaan kita juga lebih senang ya, gitu ya. Apakah Mbak ada pakaian yang ingin dilipat? Biar saya ajarkan dulu caranya bagaimana. Ada jaket ya? Iya. Kan ada jaket dilipat. Saya ajarkan terlebih dahulu ya. Ya. Pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting nanti hasilnya bisa lebih rapi. Pertama kan ada resepnya. Nah kita benerin dulu. Kemudian bisa dibalik. Bisa sambil dirapi-rapiin seperti ini sesuai dengan garisnya. Ya. Kita bisa melipat dulu bagian tujuhnya seperti ini. Dengan tenang, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ini ya. Kemudian terakhir dilipat seperti ini. Nah, jadi rapi kan? Iya, rapi banget Mbak. Biasanya juga lebih seneng kan kalau rapi seperti ini. Nah, Mbak sekarang bisa mempraktekannya. Ini dibuka dulu ya. Ya. Coba Mbak. Ini berarti pertama-tama dimasukin dulu kan, resletingnya Ya, terus dibalik. Nah biasanya waktu kalau ada suara-suara gitu lagi kayak gini dia bilang salah itu salah gitu. seperti itu ya. Jadi nggak fokus juga ya. Jadi pengen cepet-cepet gitu Mbak, terus ditekuk.
Terus ini Bagus sekali Mbak, sudah sangat rapi ya. iya Gimana perasaannya Mbak setelah mencoba aktivitas dengan tenang dan kemudian hasilnya bisa rapi seperti ini? seneng banget kan Mbak, Iya, kayak lebih puas aja gitu. iya kan. Nah tadi kan saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk mengusir suara-suara yang mungkin masih samar-samar terdengar dengan aktivitas sehari-hari. Mbak bisa menjelaskan kembali gimana? Jadi untuk mengundang suara-suara itu dengan aktivitas sehari-hari itu tujuannya bisa mengalihkan perhatian dari terlalu larut sama suara itu. Nah caranya dengan kita melakukan aktivitas yang kita sukai, terutama seperti tadi saya memilih untuk melipat baju dan memang sangat menyenangkan Ya, ya. Apalagi melihat hasilnya serapi ini ya. iya. Nah, untuk aktivitas sehari-hari, nah, tadi kan Mbak milih untuk aktivitas melipat baju. Iya. Dan saya masukkan ke dalam jadwal latihan sehari-hari Mbak di sore hari jam 3. Mbak bisa melakukannya sesuai dengan jadwal ya. Sampai sini apakah Mbak sudah paham? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Belum. Belum ya. Nah, untuk besok saya akan bertemu kembali dengan Mbak. Untuk latihan selanjutnya, apakah Mbak ingin mengulangi latihan tadi, bercakap-cakap dengan orang lain, aktivitas yang baru saja dilakukan atau teknik yang lain? Yang lain ya. Nanti besok saya akan melatih Mbak cara meminum obat dengan benar agar nanti suaranya benar-benar berkurang atau bahkan sudah hilang ya. Untuk waktunya mungkin sekitar jam 9 pagi, tempatnya di sini. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu sudah paham ya Mbak ya? Sudah Mbak bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya permisi.